Halo kalian semua, nama gue Wesley Kevin dan gue di sini buat ngajarin kalian tentang konsep luas. Tapi hari ini kita nggak bakal bahas sesuatu luas yang simple kayak luas persegi panjang atau luas segitiga yang cuma panjang kali lebar dan alas kali 3/2. Kali ini kita akan bahas sesuatu seperti ini. Yup, benar sekali. Luas sebuah kurva yang dibatasi oleh A dan B. Bagaimana? Dengan menggunakan luas dari persegi panjang yang sederhana, yang dengan limit kita dapat mengetahui luas kurva yang sebenarnya secara akurat. Nah, ini maksud gue. Misalkan, ini kurva yang akan dibatasi oleh A dan B. Yang kita ingin cari tahu luasnya. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita menggunakan luas dari persegi panjang. Kita tambahkan terus persegi panjang dengan jumlah N seluruh kurva, bayangan kurva sampai ke B. Nah, kita harus ingat di dalam proses ini masih ada beberapa area yang tidak terkena oleh persegi panjang yang menghasilkan hasil luas yang tidak akurat. Bagaimana mengatasinya? Dengan juga menambahkan persegi panjang yang lebih banyak sehingga menghasilkan luas yang lebih akurat. Nah, kita tambahkan lagi semakin akurat ya. Nah, jadi itu sama saja kita menjadikan N dengan jumlah infinity. Ya, infinity. Dan juga menghasilkan limitnya N sama dengan infinity. Nah, itu buat apa sih sebenarnya kita cari limit N sama dengan infinity itu? Coba kita ingat lagi. Nah, sekarang kita lihat kurva yang sudah saya gambar. Bila kita gambar N jumlah persegi panjang ini akan menjadi sebanyak infinity jumlah persegi panjang. Karena kita memiliki sebanyak infinity, maka setiap persegi panjang akan memiliki panjang yaitu 1/n. Dan sebelahnya 1/n, 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 terus banyak infinity sampai akhirnya menghasilkan totalnya N jumlahnya. Nah, kalau yang lebarnya, kita ini tergantung dengan formulanya nanti. Formula Y sama dengan, misalkan X kuadrat. Nah, dari setiap persegi panjang dari yang pertama, kedua, ketiga akan memiliki panjang yang berbeda. Nah, misalnya yang pertama 1/n, 2n, 3n, terus sampai sebanyak infinity, sampai akhirnya menghasilkan luas yang terakhir, persegi panjang terakhir memiliki luas n/n, yaitu 1. Nah, berarti kalau kita menambahkan semua persegi panjang tersebut akan menghasilkan luas dari kurva yang kita cari. Nah, berarti luas yang tadi panjang kali lebar. Berarti sama dengan 1/n kali 1/n kuadrat. Kan nanti kita misalkan Y sama dengan X kuadrat. Nah, berarti ditambah lagi 1/n kali 2/n kuadrat, terus sampai akhirnya 1/n kali n/n kuadrat. Nah, ini juga berarti sama dengan kalau kita mengambil n kuadrat dari setiap tadi akan menghasilkan 1/n kubik dikalikan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai bla 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 sampai n kuadrat. Nah, ini yang kita sebut atau kita gambarkan dengan I kuadrat N sama dengan I sama dengan 1, maaf. I sama dengan 1 dan N. Berarti ini adalah rumus pertamanya.
Ingat ya. Nah, sekarang kita ngapain? Nah, kita baru masukin yang kita ketahui tadi ke dalam rumus limit. Berarti dari semua tadi kita dapat mengkonklusikan bahwa luas dari kurva sama dengan I sama dengan 1 n. Nah, karena tadi merupakan Y sama dengan X kuadrat, berarti kita memasukkan F X1 agar menghasilkan yang tadi panjang kali lebar dari setiap persegi panjang. Jangan melupakan bahwa ini merupakan limit dari infinity. Berarti luas sama dengan limit jumlah persegi panjang yang digunakan N, yaitu sebanyak tak terbatas sigma NI dengan 1 F X. Dari tadi pengurangan dari setiap persegi panjang beserta luas areanya. Oke, perhatikan pastinya dong. Nah, ini yang kabar gembira. Untungnya rumus yang ribet tadi itu sama cara yang jauh lebih gampang menurut gue, yaitu cuman pakai integral atau anti turunan. Nih, nah, kalian pasti ingat kan cara yang tadi? Ribet banget. Nah, sekarang gue akan kasih kalian tuh cara yang lebih simple, yaitu cuma menggunakan integral. Integral tuh apa? Integral tuh nama lain dari anti turunan. Pasti inget kan turunan? Kalau nggak inget, silahkan tanya ke guru mat kalian. Nah, cara pakai integralnya gimana? Kita masukin pertama ya tadi presimis yang lebih tinggi ke presimis yang lebih rendah, batasan lebih tinggi atau batasan lebih rendah. Terus kita masukin formula dari kurvanya. Oke. Nah, lanjutannya gimana nih? Terus kita naikin. Namanya juga anti turunan, berarti kebalikannya turunan kan? Kita naikin. Naikin apanya? Pangkatnya. Misalnya pangkatnya n. Nah, kalau dinaikin pasti n plus 1 kan? Nah, karena kebalikannya turunan, kalau dikali pangkatnya, ini dibagi dengan n plus 1. Nah, baru kita masukin batas-batasannya ke dalam apa? Dalam X. Nah, gimana nih hubungan antara B dan A-nya? Kita masukin jadi seper n plus 1 F B n plus 1 dikurang, ya ini itu juga ya penting untuk dicatat, kalau B dan A itu dikurang, jadi yang lebih besar ke yang lebih kecil, terus dikurang dengan seper n plus 1 F A n plus 1. Kan jauh lebih gampang kan, tinggal masukin formulanya, X diganti dengan batasan-batasan B dan A, terus tinggal dikurang. Itu dengan cara itu tuh jauh lebih sederhana, lebih simple, dan lebih easy buat kalian untuk understand dibandingin cara yang tadi pakai panjang kali lebar segala. Nah, itu juga saran buat kalian dan tips buat kalian kalau mau ngerjain UN, gunakan cara integral yang jauh lebih mudah, waktu juga, energi, dan lebih teliti juga ngerjainnya, nggak buat stres, nggak bikin otak panas, dan nggak bikin kepala meleleh. Nggak nyangka nih udah lama banget ngajarin kalian, buat gue stres. Nah, sekarang gue berharap banget kalian tuh ngerti dari semua yang gue ajarin. Yang penting ingat aja, harus kalau kerjain soal tuh lebih teliti aja, soalnya integral tuh bakal benar-benar ngecoh. Dan pengalaman gue jadi SMA 3 di Tarki itu benar-benar namanya pecahin kepala, nilai gue aja tuh
Tapi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Saya sendiri berterima kasih kepada guru saya Pak Ponco yang sangat tercinta yang sudah memberikan tugas ini kepada saya dan kepada teman-teman saya. Semoga Bapak diberkati dan juga disayang sama Tuhan. Seperti kalian semua penonton, makasih ya udah standby dan udah watch gue. Bye.